Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang keuangan syariah yang berbasis bagi hasil. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aldiansa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Untuk itu, marilah kita lihat slide berikut ini. Sudah dilihat tadi. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari bagi hasil itu sendiri. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak ataupun lebih. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem. Yang pertama profit sharing dan yang kedua revenue sharing. Profit sharing dapat diartikan secara singkat yakni bagi keuntungan. Sedang revenue sharing dapat diartikan bagi hasil, bagi penghasilan atau bagi pendapatan. Jadi mau untung ataupun rugi tetap dibagi sama rata. Adapun prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad. Yang pertama al-musyarakah, kemudian al-mudharabah, al-musaqah dan al-muzara'ah. Adapun demikian, yang sering dipakai yakni adalah al-mudharabah dan al-musyarakah. Sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu dari akad-akad tersebut. Namun sebelum itu, marilah kita lihat slide berikut ini. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang musyarakah sesuai yang dilihat di slide tadi. Musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ataupun amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, dalam akad musyarakah ini masing-masing individu yang melakukan kegiatan usaha sama-sama mengeluarkan dana, sama-sama mengeluarkan skill dengan kesepakatan bahwa keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian mudharabah. Kita akan bahas mudharabah, namun sebelum itu mari lihat slide yang berikut ini. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan atau diusahakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian di awal tadi. Sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari si pengelola. Jika dari kelalaian si pengelola, maka pengelola lah yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yakni kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang tidak dibatasi oleh waktu atau luas, atau secara mudah dapat diterjemahkan bahwa kerjasama ini terserah si pengelola untuk mengusahakan dana tersebut. Sedang mudharabah muqayyadah kebalikan dari mutlaqah, yakni dibatasi oleh waktu atau ditentukan oleh si pengeluar dana. Baiklah, lanjut kita bahas tentang muzara'ah dan musaqah. Selanjutnya kita akan bahas tentang muzara'ah dan musaqah. Pada dasarnya kedua akad ini sama, yakni tentang pertanian, namun berbeda sedikit dalam hal pengertian.
Pertama, muzara'ah. Muzara'ah ini merupakan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk atau semacamnya, sedang penggarap hanya menyediakan keahlian. Kemudian akad musaqah. Perbedaannya hanya pada penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur bagi hasil dan bagaimana sistem perhitungan bagi hasil itu sendiri. Mari kita lihat slide yang berikut ini. Baik, sudah dilihat tadi tentang prosedur bagi hasil dan sistem perhitungan bagi hasil. Kita akan bahas sekilas. Prosedur bagi hasil bisa dibaca tadi di slide. Ini membutuhkan data usaha, kemampuan angsuran, dan lain sebagainya. Sedang perhitungan sistem bagi hasil ada 2 langkah. Yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Prinsip tersebut ada 2 seperti yang kita bahas di awal, yakni profit sharing dan revenue sharing. Jika sudah dapat prinsip mana yang akan digunakan, barulah kita menghitung bagi hasil itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya bahas dalam kesempatan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.